Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rediawan dari kelas SD akan mempresentasikan tentang kaidah asasi al-musyaqqah tajlib al-tasyir. Yang pertama ialah pengertian al-musyaqqah tajlib at-tasyir. Lafaz musyaqqah secara bahasa artinya adalah sulit atau berat. Al-musyaqqah secara etimologi adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Para ulama membagi musyaqqah ini menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ialah kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Contohnya, musyaqqahnya orang yang darurat. Yang kedua ialah kesulitan yang sedang, tidak sangat berat dan juga tidak sangat ringan. Musyaqqah ini tidak menyebabkan gugurnya kewajiban, tapi mendapatkan rukhsah. Contohnya, musyaqqah orang yang sedang berpuasa dalam keadaan bepergian, maka musyaqqah ini boleh dirukhsah. Selanjutnya yang ketiga ialah kesulitan yang ringan. Contohnya ialah orang yang sedang berpuasa kemudian sakit kepala atau sakit yang lainnya. Selanjutnya ialah dasar kaidah al-musyaqqah. Para ulama usul fikih dalam membuat kaidah ini mengambil dari firman Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul musra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selanjutnya ialah hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas yang berbunyi, Yasirru wala tu'asiru wala tunaffiru, yang artinya mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di atas menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi umat manusia. Semua hukum dalam Islam tidak mempunyai batasan kemampuan manusia yang bersifat lemah. Jenis-jenis al-musyaqqah. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan sebagaimana disebutkan As-Suyuti dalam kitabnya, setidaknya terdapat 7 macam, yaitu pertama, sedang dalam perjalanan. Misalnya, boleh berbuka puasa, mengqadha sholat, dan meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua, keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit dan sakit terkena air. Yang ketiga ialah keadaan terpaksa yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Yang keempat, keadaan lupa. Misalnya seorang yang lupa makan pada waktu puasa Ramadan. Yang kelima ialah ketidaktahuan. Misalnya seorang yang baru masuk Islam tidak tahu, kemudian ia memakan makanan yang haram. Yang keenam ialah umum al-balwa. Misalnya kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi mengobati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak memiliki kecakapan hukum. Misalnya ialah orang gila dan anak kecil. Selanjutnya, sebab-sebab keringanan. Para ulama mengemukakan sebab-sebab timbulnya keringanan. Yang pertama ialah safar atau berpergian. Yang kedua ialah maros atau sakit. Yang ketiga ialah ikroh atau terpaksa. Yang keempat
nisyan atau lupa. Yang kelima, jahil atau kebodohan. Yang keenam, kurang mampu atau tangfis atau kurang mampu. Yang ketujuh ialah al-masyaqqah wa umumul balbah atau kesukaran yang umum. Hukum-hukum rukhsah. Terdapat 5 hukum rukhsah, yaitu diantaranya 1. Rukhsah wajib, yaitu hukumnya wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karena takut mati kelaparan. Yang kedua ialah rukhsah sunnah, yaitu hukumnya sunnah mengambil keringanan, seperti sholat qashar di perjalanan dan berbuka puasa bagi yang khawatir sakit. Yang ketiga ialah rukhsah mubah, yaitu hukum yang boleh mengambil keringanan seperti jual beli pesanan atau bai as-salam. Yang keempat ialah rukhsah khilaf al-aula, yaitu lebih baik ditinggalkan, seperti tayamum bagi orang yang mendapatkan air namun ia harus membelinya dengan harga di atas pasaran, sementara ia mampu untuk membelinya. Yang kelima ialah rukhsah makruh, yaitu seperti sholat qashar pada jarak kurang dari 3 marhalah. Dan selanjutnya ialah turunan kaidah. Turunan kaidah terdapat berbagai macam. Di antaranya 1. Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. Contohnya ialah boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika sedang sakit atau berpergian jauh, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya wajib melakukan puasa kembali. Yang kedua ialah apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindahlah kepada penggantinya. Contohnya ialah orang yang bertayamum untuk mengganti wudhu yang disebabkan karena sulitnya untuk mencari sumber air. Yang ketiga ialah apa yang tidak mungkin menjaganya, maka hal itu dimaafkan. Contohnya ialah pada waktu berpuasa kita berkumur, maka tidak memungkinkan terhindar dari rasa air di mulut, atau masih ada sisa-sisa air. Yang keempat ialah keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat. Misalnya orang yang berpergian jauh untuk berjudi, lalu ia kehabisan uang, kemudian ia makan daging babi, maka ia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa makan daging babi tersebut. Yang kelima ialah apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Contohnya ialah seorang berkata, "Saya mewakafkan tanah saya untuk anak Pak Ahmad." Padahal anak Pak Ahmad sudah meninggal lama. Yang ada hanyalah cucunya, yaitu kata kiasannya. Sebab tidak mungkin mewakafkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang keenam ialah apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contohnya ialah seorang yang menuntut warisan kepada seorang yang sudah meninggal, namun setelah diteliti bukan
maka perkataan orang tersebut ditinggalkan atau tidak diakui. Yang ketujuh ialah bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang menyewa rumah yang diharuskan membayar uang muka. Apabila habis masa sewanya, maka ia tidak perlu membayar uang muka lagi. Yang kedelapan ialah dimaafkan pada permulaan tetapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Contohnya, seorang yang baru masuk Islam lalu dia meminum khamr, namun ia tidak mengetahui tentang larangan tersebut. Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, apabila ia melakukannya lagi, maka ia berdosa. Dan yang kesembilan ialah dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Contohnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas beras karena karung mengikuti pada beras yang dijualnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.